Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه Ahmad, Nasa'i wa Baihaqi. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, kembali kita memuji Allah Jalla Jalaluh di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah nikmat yang sangat besar, yaitu kesempatan berjumpa dengan bulan yang agung ini. Betapa bulan ini dirindukan oleh seluruh umat manusia. Mereka orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang lembut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, duhai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Mereka orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan bagi mereka. Maka ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat besar ini. Ini merupakan minhatun rabbaniyah, kado yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap tahunnya, agar kita pergunakan sebaik-baiknya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhatun rabbaniyah ini berfungsi ma'asyiral muslimin untuk meningkatkan derajat dan kualitas kemanusiaan kita, meningkatkannya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Oleh karenanya para salafun saleh sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa agar dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Sebuah kerinduan yang luar biasa. Bahkan mereka meneteskan air mata, merasa takut, merasa khawatir, wahai ibadallah. Mereka tidak diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan yang mulia ini, dengan bulan suci Ramadan. Begitu harapan yang besar mereka gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesehatan, umur, dan kekuatan untuk menjalankan ibadah dan ketaatan di bulan suci Ramadan ini. Nabi kita tercinta Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan.
Bahkan beliau memberikan kabar gembira ini kepada umatnya. Bahkan beliau menceritakan tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan tersebut. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan Ramadan sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Salmanul Farisi. Suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Beliau menyeru kepada kaum muslimin, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya wajib dan qiyamul lail yang dikerjakan menjadi ibadah yang sunnah. Siapa yang mendekatkan diri dengan melakukan kebaikan, maka seperti mendekatkan diri dengan kewajiban di bulan-bulan lainnya. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban, maka nilai kewajiban itu seakan dia melaksanakan 7 kewajiban di bulan lainnya." Ma'asyiral muslimin, suatu berita gembira bahwasanya ibadah yang kita kerjakan itu dilipat gandakan pahala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang remeh-temeh barangkali yang kita anggap tidak mendatangkan kebaikan, seumpama kita tidur di siang hari, bahkan tidur kita itu pun menjadi ibadah. Tidak ada satupun kebaikan yang kita kerjakan kecuali semuanya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk itu kami mengingatkan kepada kita semuanya agar kita senantiasa selalu mempersiapkan diri untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ketaatan. Selalu merencanakan dengan prestasi-prestasi amal yang akan bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita sudah pernah melaksanakan puasa sebanyak 15 kali dalam hidup ini. Bahkan ada yang 30 tahun berjumpa dengan bulan suci Ramadan. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sudah menjalani ibadah suci Ramadan. Prestasi apa yang sudah kita lakukan? Peningkatan kualitas amal apa yang sudah kita jalankan? Makanya perlu kita berkaca dari kehidupan salafun saleh. Mereka senantiasa selalu mengisi amal-amalnya. Bahkan hari-hari yang mereka lewati itu selalu dalam peningkatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu berkaca dari kehidupan mereka dan apa yang mesti kita lakukan agar kualitas Ramadan kita di tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama mungkin barangkali yang harus kita agendakan adalah bagaimana peningkatan ibadah puasa kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Ibadah saum yang kita kerjakan ma'asyiral muslimin di tahun ini hendaknya harus lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Saum yang kita kerjakan itu hendaklah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman-pemahaman yang baik sehingga ketika kita menjalaninya itu penuh dengan perhitungan dan mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan.
iftaradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Di mana pada bulan suci Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan suci itu Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin. Kemudian Allah membelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di bulan suci Ramadan itu terdapat suatu malam yang lebih mulia daripada malam-malam lainnya. Barang siapa yang berhasil memperoleh kebaikan di bulan tersebut, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Barang siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang menjadikan bulan suci Ramadan, ketaatannya di bulan ini jauh lebih meningkat daripada bulan-bulan yang lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah. Man kana yaumu khairun min amsihi. Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini, manakala dia melakukan kebaikan jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya ma'asyiral muslimin, jika seandainya amalan kita sama saja, tahun kemarin kita juga berleha-leha melaksanakan ibadah puasa, tahun pun sekarang pun juga beda, maka kita termasuk orang-orang yang tertipu. Namun yang lebih parah lagi adalah golongan yang ketiga. Barang siapa yang tahun ini amalnya lebih anjlok, lebih jelek, lebih buruk daripada tahun sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang gagal dalam memanfaatkan momentum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang mungkin kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan ini ma'asyiral muslimin ya ibadallah, yaitu mengisi dengan ibadah-ibadah penunjang lainnya. Apa maksud ibadah penunjang ini? Kita tidak hanya cukupkan ibadah kita dengan mengerjakan ibadah puasa, menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dari makan dan minum saja, tetapi kita juga mengisinya dengan hal-hal dan ketaatan-ketaatan lainnya. Mungkin di antaranya adalah tarkul mufattirat, meninggalkan segala sesuatu yang akan merusak, yang akan membatalkan ibadah puasa kita, yang akan menjadikan nilai puasa kita itu berkurang, bahkan tidak bermakna apa-apa. Di antaranya yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa Allahu hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabuh. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang sia-sia, dan tetap melakukannya, maka Allah tidak butuh seseorang meninggalkan makanan dan minuman. Tidak ada manfaatnya ibadah puasa yang kita kerjakan. Tidak akan bermakna kita menjauhkan diri dari makan dan minum, saudara-saudaraku. Ibadah yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia manakala kita tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta,
perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang akan merusak kebaikan ibadah yang kita kerjakan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Al-Quran dan memperbanyak qiyamul lail. Malam-malam Ramadan adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya, hiasilah malam Ramadan kita dengan interaksi bersama Al-Quran secara utuh. Perbanyak tilawah Al-Quran. Kalau di tahun yang lalu kita melaksanakan tadarusan di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, saat ini dengan adanya pandemi corona yang telah mewabah di seluruh dunia, kita terhalang untuk melakukan ketaatan di masjid. Maka pindahkanlah ketaatan yang selama ini kita kerjakan di masjid di rumah-rumah kita. Hiasilah rumah-rumah kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah, bahkan juga menumbuhkan semangat untuk mencintai Al-Quran. Bahkan kita menjadi ahlul Quran. Ajak anak-anak kita mengaji di rumah-rumah kita, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada kita bahwasanya Al-Quran ini adalah solusi di dalam kehidupan kita. Manakala kita senantiasa selalu berinteraksi dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwasanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi mereka pahala yang sangat besar. Begitu juga ma'asyiral muslimin, keberkahan Ramadan bisa kita raih dengan cara menghidupkan malam-malam Ramadan, diisi dengan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih, kemudian di penghujung malam kita isi dengan qiyamul lail. Salat kita kerjakan akan mengantarkan kita kepada keampunan dan derajat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita ma'asyiral muslimin yang tidak menginginkan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka waktunya adalah saat ini. Saat sekarang ini ma'asyiral muslimin, sibukkan diri anda di malam-malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksakan diri anda untuk meneteskan air mata di malam-malam munajat anda. Bukankah orang-orang yang nanti masuk neraka sebab utamanya karena tidak dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka menyesal mengapa ketika mereka hidup di dunia tidak mengisinya dengan amal-amalan saleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan berita gembira kepada kita ma'asyiral muslimin. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan momentum ibadah di bulan suci Ramadan ini, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada 3 cara
agar ibadah kita di tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pertama, rencanakan peningkatan ibadah di ibadah Ramadan di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lakukan amalan-amalan ibadah penunjang, pelengkap, penyempurna, yaitu melakukan ibadah puasa dengan cara yang dituntun oleh Rasulullah, di antaranya mentakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dengan sesuatu yang manis-manis, bahkan juga kita mempuasakan diri kita dari hal-hal yang merusak ibadah puasa. Kemudian amalan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, perbanyaklah tilawah Al-Quran, perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, suami istri, tidak ada kesibukan lain kecuali membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah merhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Demikian tausiah kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.